Assalamualaikum, kami kelompok 14 akan membahas etika advokat berdasarkan Federasi Advokat Republik Indonesia. Kami kelompok 14 beranggotakan Nur Anissa Oktaviani, Diva Tirta Turangga, Muhammad Bima Zaidin Akbar, dan Andri Lukasiano Butar-Butar. Pada pembahasan kali ini akan membahas sejarah Ferrari, kode etik advokat, dan sanksi pelanggaran kode etik. Sejarah Ferrari. Ferrari, singkatan dari Federasi Advokat Republik Indonesia, adalah organisasi profesi advokat yang berdiri pada tanggal 10 November 2017 berdasarkan akta notaris yang dibuat oleh Notaris Krisna Hadipayana SH MKN dan telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham Republik Indonesia tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Ferrari berkedudukan di Jakarta Pusat dan bermutu profesional religius. Kode Etik Advokat Indonesia atau KEAI. Ketentuan umum unsur pada kode etik advokat terdiri dari advokat, klien, dewan kehormatan, teman sejawat asing, dan honorarium. Kepribadian advokat terdiri dari 9, yaitu 1. Hak untuk menolak memberi nasihat dan bantuan hukum. 2. Tugas utama advokat adalah untuk tegakkan hukum. 3. Advokat bebas dan mandiri. 4. Memelihara solidaritas antar teman sejawat. 5. Kewajiban memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat. 6. Advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan yang dapat merugikan kebebasan. Advokat harus menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat, yaitu officium nobile. 8. Advokat harus bersikap sopan. 9. Tidak boleh jabatan rangkap dengan jabatan negara. Advokat dengan klien. Dalam perkara perdata mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. Tidak boleh memberikan keterangan yang menyesatkan, tidak boleh menjamin perkaranya menang. Besarnya honorarium dikaitkan dengan kemampuan klien, tidak membebankan biaya-biaya yang tidak perlu, tidak memudahkan cara penanganan perkara yang cuma-cuma dengan menerima uang jasa, harus menolak perkara yang tidak ada dasar hukumnya, wajib memegang rahasia jabatan, tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan dalam kondisi apapun. Dalam mengurus kepentingan dari dua pihak atau lebih, harus mengundurkan diri apabila di kemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Hak retensi advokat. Hubungan dengan teman sejawat. Hubungan antara teman sejawat advokat harus saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai. Jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan, baik lisan maupun tertulis. Keberatan terhadap teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan kode etik harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain. Advokat tidak dibenarkan menarik atau merebut klien dari teman sejawat. Mengatur tata cara menerima perkara yang sudah atau tadinya ditangani oleh teman sejawat. Advokat wajib menyerahkan semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara kepada klien apabila ada penggantian advokat. Teman sejawat asing. Advokat asing yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjalankan profesinya di Indonesia tunduk kepada serta wajib mentaati kode etik ini. Pelaksanaan kode etik. Pasal 9 butir A KEAI mengatur kewajiban advokat untuk tunduk dan mematuhi kode etik advokat. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik advokat dilakukan oleh Dewan Kehormatan oleh UU Advokat pasal 12 dan 13. Pasal 26 ayat 4, pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh organisasi dengan pengawasan sehari-hari yang dilakukan oleh komisi pengawas. Pasal 26 ayat 5 UU Advokat dan pasal 10 ayat 1 KEAI mengatur tentang kewenangan Dewan Kehormatan untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat. Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat. Pemeriksaan suatu pengadilan dapat dilakukan melalui 2 tingkat, yaitu tingkat Dewan Kehormatan cabang atau daerah pada tingkat pertama dan tingkat Dewan Kehormatan pusat pada tingkat terakhir. Segala biaya yang dikeluarkan dibebankan kepada Dewan Pimpinan Cabang atau daerah sebagai anggota, Dewan Pimpinan Pusat organisasi sebagai anggota, dan pengadu atau teradu. Sanksi pelanggaran kode etik advokat. Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa peringatan biasa bila mana sifat pelanggaran tidak berat, peringatan keras bila mana sifat pelanggaran berat, pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bila mana sifat pelanggaran berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik, pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bila mana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat. Terhadap mereka yang dijatuhi sanksi disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk dicatat dalam daftar advokat.